Kita bukan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan juga para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita kitab Nasahiul Ibad. Semua punya kitabnya udah pegang? Masih ada yang belum nih? Kurang ya? Mana? Belum dapat? Belum ada ini kemarin mau dicari lupa. Ada ya? Ada ya? Ya silakan. Ya silakan. Sama Alifa ya? Sudah. Ya udah. Nggak apa-apa ya, pegang kitabnya. Kemarin mau ditambah, cari tambahannya belum dapat. Nyatanya masih ada. Aulia sudah dapat? Sudah. Ya, alhamdulillah. Mojok-mojok aja nih. Hawa sama Ustazah. Iya, kita lanjutin ya. Kita kepada makalah berapa ya? Nah, 22. Mana dia? Iya. Al-maqalatu saniyatu wa ishrun. Makalah ke-22. Ya, di sini katakan qila, dikatakan uhiyallahu ta'ala ila Uzairu an-nabi. Jadi Allah mewahyukan kepada Nabi Uzair. Nabi Uzair ini adalah nabi yang hidup pada masa Bani Israel setelah Nabi Musa, yang terkenal dengan dia tidur ya sampai 100 tahun, ditidurkan oleh Allah, lalu kemudian dia dibangunkan dan dia kemudian melihat bagaimana keadaan Bani Israel pada waktu itu ya, dan lalu kemudian dia setelah itu dia diwafatkan nggak lama setelah itu. Jadi ini adalah salah seorang nabi ya pada masa Bani Israel dahulu setelah Nabi Musa. Dan memang dikatakan oleh Imam An-Nawawi, pengarang kitab ini, bahwa ini adalah yang dikatakan kepada Nabi Uzair. Ya, beliau memahaminya banyak hal dari banyak kitab dahulu mungkin ya, karena ini memang bukan kitab bukan untuk dicari sumbernya, itu ya mungkin agak sulit, tapi ini adalah untuk diterapkan. Jadi ini diwahyukan kepada Nabi Uzair ya alaihi salam. Faqala azza wa jalla, berkata Allah Subhanahu wa taala, atau berfirman Allah Subhanahu wa taala, katakan di sini ya Uzairu, wahai Uzair ya, wahai Uzair, idza aznabta zamban, apabila engkau berbuat satu dosa, saghiran, dosa itu dosa kecil, fala tanzur ila sigharihi, nah maka jangan kamu
melihat kepada kecilnya dosa itu. Alifah dikasih. Alifah kitabnya mana? Udah? Belum? Diambil ya? Sudah? Diambil? Ambil. Dikasih Uni, kasih. Diambil. Kitabnya diambil. Ayo. Sudah. Iya, sudah. Ayo diambil. Hah? Belum dikasih katanya. Ya udah kasih. Ya. Ya, dia dibawa kitabnya, diambil, ntar dikasih. Ya. Nah, dikatakan di sini, ya kan? Wahai Uzair, ya. Apabila engkau melakukan satu dosa kecil, maka jangan melihat kepada kecilnya dosa ini. Aizalikal zambu, maksudnya kecilnya dosa itu. Wanzur ilaman aznabtalahu, tapi lihatlah kepada siapa engkau berbuat dosa itu. Nah, jadi ini ada dua. Pertama, nah sekalian, dalam seorang muslim, seorang mukmin ada yang disebut dengan zambun. Zambun itu adalah maksudnya dosa. Dosa itu adalah pelanggaran syariat Islam. Pelanggaran syariat Islam, ya, itu berdosa. Menurut Imam Az-Zahabi ada 70 dosa besar. Di antaranya 7 yang utama dari dosa besar itu: syirik, membunuh, durhaka kepada orang tua, ya. Kemudian juga memakan riba, berzina, minum khamar, mencuri. Itu termasuk dosa-dosa besar tuh. Tapi semua ada 70 dosa besar menurut Imam Az-Zahabi. Tapi memang kata-kata di sini, ya, kalau menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Syakhsiyah 1 itu ada yang disebut dengan sugrat fis suluk. Dalam seorang mukmin itu mendapati kesalahan atau mendapati perbuatan yang tidak sesuai dengan akidahnya, atau dia tidak mengikuti akidahnya, atau dia sedang digoda oleh setan. Ini menjadi zambun, menjadi dosa. Paham enggak? Ya. Menjadi dosa itu. Nah, ada 70 dosa besar, tapi bukan berarti selain dari hal itu menjadi dosa-dosa kecil. Ini kata-katanya, ini pertama. Jadi sikap ini adalah sikap untuk kita tidak meremehkan dosa. Kenapa? Karena dosa itu harus dilihat bahwa, ya, kepada siapa dia berdosa. Allah Subhanahu wa taala yang dia telah langgar perintahnya, itu yang menjadi perhatian. Karena jadi walaupun kecil kita nggak boleh meremehkan. Nggak apa-apalah, ntar istighfar saja, ntar minta maaf saja, Masya Allah. Nggak boleh kayak gitu, ya. Apalagi dosa besar, tidak menerapkan hukum Allah, ya kan? Tidak menerapkan syariat Allah, itu dosa besar juga. Pencuri tidak dipotong tangannya, ya. Atau kalau menurut Al-Ustadz Dwi Condro itu ada dosa investasi, ngikut kita jadinya itu, gara-gara nggak menerapkan syariat Allah. Nggak boleh diremehkan. Jadi dosa kecil itu nggak boleh, ya nggak apa-apalah, menyakiti hati temen, menyakiti hati kawan, nggak apa-apa deh. Oh, nggak boleh, ya. Jangan meremehkan dosa. Kenapa? Karena dosa itu dilakukan karena melanggar perintah Allah. Itu dia. Itu yang pertama. Jadi kita yang melakukan. Begitu juga yang melihat. Nah, ini juga yang melihat juga nggak boleh. Nggak apa-apa deh, dia mah melakukan dosa kecil aja. Biasanya kalau kita melihat ada orang di situ melakukan dosa kecil, kita remehkan. Ya udah, kamu misalnya saling, ya sudah, istighfar, minta maaf. Bukan begitu.
meremehkan dosa bagi orang lain, tidak bisa. Itu makanya ada salah seorang sahabat yang mengatakan pada masa dia hidup dulu, waktu Nabi masih hidup, kami bersama Nabi, yang kalian lakukan ini seperti seolah-olah dosa yang sangat besar bagi kami, tapi kalian sekarang meremehkan. Nah, ini kita nggak boleh, ya. Kenapa? Karena semua dosa, semua pelanggaran syariat itulah jarima, ya, itulah kejahatan, nggak boleh. Jadi seorang mukmin hendaknya bagaimana? Tadi tetap waspada, walaupun ada dia kan, tapi ya nggak bisa semua juga pasti ada melanggar katanya. Ya, semua misalnya kadang terjerumus, ya beristighfar, minta ampun, bertaubat, ya dah. Ini jadi kita tidak melihat dosa itu bagaimana. Begitu juga yang dilakukan oleh diri orang itu dan orang yang melihatnya. Jangan meremehkan. Iya kan? Begitu juga, ya kan, dikatakan di sini. Wa idza asabaka khairun, dan apabila kalian di sini, apabila asabak khairan yasiran, ya, fala tanzur ila sigarihi. Wa idza asabaka khairun yasirun fala tanzur ila sigarihi. Dan apabila kalian itu melihat, mendapati di sini maksudnya, kalian ditimpa, kalian mendapati satu kebaikan dan kemudahan, satu kebaikan yang sangat mudah, fala tanzur ila sigarihi, maka jangan dilihat kepada kecilnya, ai zalikal khair, atau maksudnya kebaikan itu, wanzur ila man razaqaka, tapi lihatlah siapa yang telah memberikan kebaikan itu, memberikan rizki itu, misalnya di situ. Ai man saqa zalikal khairu ilaika, atau siapa yang menyampaikan, saqa di situ menyampaikan, zalikal khairu ilaika, kebaikan itu kepada kamu. Jadi jangan remehkan juga. Cuma sekedar baca kalimat thayyibah, ya, membaca kalimat thayyibah, subhanallah, nggak apa-apa, bukan. Tapi kepada Allah kita memohon kebaikan itu. Cuma dapat, atau misalnya rizki yang sedikit, cuma dikasih misalnya satu buah kurma, insya Allah nggak boleh. Bahkan kata Rasulullah itu, fattakun naro walau bisyikki tamratin, ya kan? Janganlah kalian makan sebutir biji kurma. Bijinya kurma, di situ ada maksudnya satu biji kurma atau dengan bijinya kurma. Bisyikki tamratin. Gitu. Jangan meremehkan kebaikan. Apalagi kalau sekarang katanya ada biji kurma bisa dijadikan kopi katanya, kan gitu. Itu mungkin ada manfaat. Tapi menurut syariat bisa menjadi penghalang dari api neraka kalau disodakohkan dengan ikhlas. Ya. Jadi yang pertama itu sikap yang melakukan. Saya mah cuma baca kulhu. Saya mah cuma apa? Nggak enak pengennya Al-Baqarah baca Qur'annya. Bukan. Semua kebaikan kalau dilakukan dengan ikhlas, insya Allah, karena kita kebaikan itu kepada Allah. Begitu juga yang melihat. Nah ini juga tadi, kalau sikap yang melakukan dan sikap orang yang didapati pun harus dilihat. Ya dah. Dia mah cuma gitu, ya kan? Cuma melakukan kebaikan itu, diremehkan, nggak boleh. Dia melakukan kebaikan itu karena kepada Allah. Cuma senyum pada saudaranya, itu kebaikan, paham nggak? Menasehati, jangan gitu, jangan tidur kalau lagi ngaji, ya. Halo, siapa yang tidur? Jangan tidur. Ingatkan, supaya apa? Jadi kebaikan, paham nggak?
Siapa tahu pada saat membangunkan temannya yang tidur, ya, lalu kemudian dia temannya ingat, lalu mendengar kajian, mendengar nasihat, mendengar pelajaran, ya, lalu kemudian dia ingat terus, akhirnya besok-besok pada saat dia melakukan perbuatan dia ingat, oh iya, untung dibangunkan misalnya di sini, ya, sama kisem taklimnya, yuk, ya, misalnya. Lalu dia kerjakan kebaikan itu, kan itu jadi kebaikan juga bagi yang membangunkan, paham nggak? Ya, juga misalnya keperbuatan-perbuatan akhlak yang kecil, memungut misalnya sampah, memungut batu, menyingkirkan batu di jalan, menyingkirkan misalnya duri, berbuat kebaikan. Ini kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan yang kita lakukan berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham nih? Itu, ini dikatakan gitu. Jangan kalian lihat itu, ya, kecilnya lalu diremehkan. Enggak, karena itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua, kalau melakukan keburukan, ya, jangan dianggap remehnya, tapi segeralah paham bahwa itu keburukan kepada Allah. Kalau mendapat kebaikan, bukan masalah kecil remehnya, karena dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita. Yang ketiga, wa idza sabaka baliyatun, apabila satu kesusahan menimpa kamu, begitu penerjemahannya, ya kan? Fala taskuni, kata Allah di sini maksudnya diwahyukan, jangan kamu itu berkeluh kesah, mengadukan kepadaku, jangan keluh kesah, ya, jangan mengadukan, jangan istilahnya ngadu itu mensakwa, mendakwah, mensakwa, jangan menggugat. Nah, jangan menggugat kepadaku, kata Allah. Dari apa? Ila khalqi, terhadap apa yang terhadap yang aku ciptakan. Paham enggak? Jadi jangan berbuat mengadukan kepada Allah dari yang Allah ciptakan juga kepada kita. Gini maksudnya nih, kita nih sakit nih misalnya nih, lalu berkeluh kesah, ya Allah kenapa saya sakit? Nggak usah gitu, ya minta tolong, minta ampun pada Allah, lalu minta sembuh, ya Allah sembuhkan, sudah ndak apa-apa. Paham enggak? Jadi jangan malah menyesali, salah apa saya ya Allah? Loh, bukan masalah salah, paham enggak? Ya, ini gara-gara kamu nih dosa nih, makanya jadi sakit. Gara-gara kamu nih tadi main-main ya kan kepada orang, makanya kamu nih dapat musibah. Enggak gitu, paham enggak? Semua yang ada ini adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah ciptakan buat kita. Qadha, ridho terhadap qadha, ketentuan Allah. Ya. Gitu. Jadi kata Allah di sini, ya, dikatakan fala taskuni ila khalqi, jangan kamu menggugat aku terhadap apa yang aku ciptakan, kata Allah. Kama la askuka, sebagaimana tidak aku gugat kamu ila malaikati idza saidat ilayya musawika, ya kan? Jadi sebagaimana tidak aku gugat kamu kepada malaikatku ketika telah sampai, ketika naik kepadaku keburukanmu. Jadi gini nih, malaikat raqib dan atid itu mencatat kebaikan dan keburukan kita. Ya, ini nih ada malaikat, ya kan? Lalu kemudian Allah nggak gugat itu. Kok ya nih si fulanah ini, misalnya ya, kok berbuat keburukan? Enggak, Allah nggak gitu, dicatat saja. Kalau orang ini nanti minta ampun dari keburukan itu, akan diberi pahala kebaikan dan akan diampuni oleh Allah, itu kan gitu. Paham nih? Jadi kalau kita berbuat kebaikan itu akan bisa dilipat gandakan. Hafal hadisnya nih? Ya, yang kemarin hafalan sama ya? Ya. Oh, Manda belum hafalan, belum ujian ya.
Ya. Ya kan? Coba gimana? Terus? Iya. Iya. Nah, gitu ya, paham? Sama kan dengan yang kita maksud sini. Jadi kalau ada keburukan jangan berkeluh kesah, paham nggak? Ini tapi ini buat ayah juga, semua kadang juga kita sama-sama ya. Kadang kita lupa. Insyaallah. Itu ya, itu hadisnya. Nah, yakni maksudnya maksudnya di sini adalah aib-aib kamu. Jadi maksudnya itu adalah pada saat aib-aib itu sampai kepada Allah, Allah tidak menggugat malaikat itu. Jadi gini maksudnya, kalau kita dapat kesusahan jangan menggugat Allah, ya Allah kenapa saya dapat gini, ya Allah saya suka gini, sudah. Jadi kalau ada keburukan tadi, orang mau berbuat keburukan, ada keburukan yang dilakukan ya, atau ingin melakukan keburukan, dia paham bahwa kalau keburukan itu tidak jadi dilakukan menjadi pahala baginya. Kalau keburukan itu sempat dilakukan, bahwa itu adalah keburukan yang jadi satu dosa atau satu catatan bagi dirinya. Jangan menggugat, maka minta ampun kepada Allah. Dan Allah akan sangat senang bagi orang yang meminta ampun, sampai-sampai seolah-olah Allah tuh lebih senang daripada orang yang meminta ampun saat ada orang kehilangan untanya lalu kembali ketemu untanya sambil salah ngomong, ya Allah kan gitu, saya Tuhanmu engkau hambaku. Wah kan kurang ajar kayak gitu ya, paham gak? Itu gara-gara apa? Sangat senangnya, lupa dia, woi ketemu untaku misalnya kan, lupa dia, mana? Dan Allah lebih senang bagi orang yang bagaimana memohon ampun kepadanya dari kesalahan, ketimbang berkeluh kesah dari sakit. Jadi kalau pada saat sakit itu ridho, sama nih. Kita semua nih, kadang ayah juga itu, aduh jaga sama-sama, susah juga, ya iya. Makanya kalau dulu kita diajarin ya, raditu billahi robba, itu tuh penting tuh, ya. Harusnya gitu ya belajar ya. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalau di sini di TK ya, kalian nggak masuk TK di sini ya. Itu anak-anak TK di sini diajari tuh. Dari kecil dia harus ridho kepada Allah. Paham? Wih, udah lewat. Nah, sedikit lagi ya. Ini pelajaran aja juga nih ya. Nah, qala al-Imam Ibnu Uyainah. Berkata Imam Ibnu Uyainah, ini adalah Sufyan bin Uyainah, guru dari Imam Asy-Syafi'i, golongan tabi'ut tabi'in. Guru Imam Asy-Syafi'i dan juga guru dari Imam Ahmad. Dia bahkan meriwayatkan hampir 7.000 hadis. Dia bertemu dengan lebih dari bertemu dengan lebih dari 70, ada yang mengatakan 78 tabi'in. Jadi dia berguru di situ. Sufyan bin Uyainah. Ibnu Uyainah di sini mengatakan, man syaka linnas, siapa saja yang mengadukan kepada manusia. Jadi telah memberitahukan, man syaka, jadi maksudnya mengadukan kepada manusia tentang keadaannya tadi, wa qalbuhu, ya, dan hatinya tadi sabiru radin, ya, hatinya itu adalah sabar dengan ridho, bil qada'i, terhadap qada, lam yakun, ya,
tidaklah termasuk di situ juz'an. Apa itu? Mengeluh. Fa inan nabiyya, maka sesungguhnya Nabi SAW, ya jadi termasuk mengeluh. Qala, ada hadis dari Nabi SAW berkata, ajiduni ya Jibril, wahai Jibril, aku mengadukan, aku telah mendapati di sini apa? Maghmuman. Ya. Jadi aku ini sedang gelisah. Wa ajiduni makruban. Ya, dan aku juga sedang mendapati kesusahan. Jadi Nabi mengadukan kepada Jibril, dia lagi gelisah dan dia lagi susah. Ini jawaban li su'ali Jibrilu anhu fi mardin mautihi kaifa tajiduka. Jadi pada saat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW pada saat dia sedang sakit parah, sakit yang sedang sakit parah. Lalu dia bertanya kepada Nabi Muhammad, apa yang sedang kau rasakan, apa yang kau dapatkan, atau ya tadi maksudnya apa yang sedang kau rasakan? Saya sedang gelisah dan susah ya Jibril. Tapi hati Nabi SAW ridho terhadap qadha. Ini kalau hatinya ridho. Jadi kalau ada yang nanya dan kita ini memang lagi susah, sakit sekali nih, dokter nanya kemarin waktu ayah sakit, ya kan? Ya bilang, aduh kakinya sakit dok. Iya sudah, kaki sakit gitu, ya kan? Ini lagi sakit, lagi nggak enak, sabar, iya, gitu ya. Itu nggak masuk kepada syakwa. Jadi makanya bersabar. Di sini ada yang sudah ya pernah panggil orang tuanya suruh pulang pada saat sakit ya. Kalau misalnya nggak mau bersabar, nggak apa-apa, belajar kalian. Jadi nanti kalau misalnya kalian sakit, sabar, sebar, tapi tetap kita obati. Kalau udah nggak mau misalnya susah diobati, ayah nggak peduli, bisa jadi ayah panggil orang tua, tadi tolong dibantu. Kenapa? Ya susah. Tapi kalau bisa diobati, bersabar, senang, insya Allah kita obati di sini. Ya, tentu berdoa juga. Mudah-mudahan kita nggak ada yang sakit. Begitu anak sekalian dan para asatidz, bisa dipahami? Ya, ini ada 3, lewat sedikit nggak apa-apa, mudah-mudahan. Jadi ada 3 yang dipelajari, jangan meremehkan kebaikan, jangan meremehkan dosa, itu yang pertama ya, karena dosa itu dilakukan pada Allah, nggak boleh kita ya. Lalu yang kedua, jangan meremehkan kebaikan ya, karena kebaikan itu Allah yang memberikan, baik rizki ataupun kemudahan-kemudahan. Dan yang ketiga, jangan berkeluh kesah, mengadukan, menggugat kepada Allah dari qadha yang telah Allah tentukan. Ada pertanyaan, ada tambahan? Satizah? Gitu. Ibu ada tanya tambahan? Nah, ada, cukup ya. Mohon maaf, waktunya melewati. Kalau tidak ada, mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah